Tuhan Allah kami sungguh bersyukur pada kesempatan ini di mana Tuhan senantiasa mencurahkan kasih setia di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Engkau menuntun kami hadir di tempat ini, menaikkan doa dan pujian di hadapan-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap penyembahan kami. Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami, dan kuasailah agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi firman Tuhan khotbah pada hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Tuhan berbicara kepada kita melalui khotbah dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Marilah kita mengikuti dalam hati. Saya akan bacakan bagi kita, beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas khotbah hari ini agak panjang, tapi saya rasa kita sudah dapat menemukan dan dapat memahami pesan-pesan yang disampaikan melalui kitab dari Injil Lukas tadi. Injil Lukas adalah salah satu Injil yang kabar sukacita itu dituliskan dan ditujukan kepada orang-orang miskin, orang-orang kecil, orang-orang tersisih, orang-orang yang termarginalkan. Oleh sebab itu menurut penulis Lukas, ia hadir untuk mentransformasi kehidupan mereka yang sebelumnya dipandang kecil, orang-orang miskin yang tersisih, termarginalkan. Injil kabar baik itu hadir untuk memanusiakan kembali manusia itu. Kelompok yang minoritas dengan perhatian yang minimalis sejatinya diperhatikan secara kualitatif. Saudara-saudara, kalau kita lihat secara umum dari pasal 15, ini menceritakan atau menuliskan 3 perumpamaan. 3 perumpamaan dengan cerita yang berbeda tetapi tujuan dan makna yang sama. Yaitu ketiga-tiganya menceritakan tentang yang hilang. Ayat 1-7 ini menceritakan tentang perumpamaan domba yang hilang. Bagaimana ada 100 ekor domba dan gembala kehilangan 1 ekor, ia akan meninggalkan 99 ekor dan mencari 1 ekor yang hilang. Kita bisa melihat di ayat terakhir ada sukacita yang besar saat domba yang hilang itu ditemukan kembali. Dan penulis Injil Lukas mengatakan, demikian juga ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa yang bertobat. Yang kedua tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang atau uang yang hilang. Molodong hepeng tamago, kalau kita kehilangan uang, pasti pikiran kita akan ke sana. Kalau di dompet kita ada uang 500.000 dan kehilangan 100.000, kita akan meletakkan dompet kita dan akan mencari lagi di mana ya tadi saya letakkan 100.000. Ya. Perumpamaan tentang dirham yang hilang juga menggambarkan sukacita yang besar ketika dirham yang hilang tadi itu kembali ditemukan di ayat 10. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Dan yang ketiga dari pasal 15 ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita akan membacanya dan melihatnya amang inang, remaja naposo bulung. Mungkin kita akan mendapatkan beberapa pesan dari teks ini. Tidak hanya tentang anak yang hilang, tetapi mungkin yang lebih besar tema sentral dari khotbah ini adalah menceritakan tentang kemurahan Bapa yang tidak ada batasnya. Ya, judulnya sering dikenal dengan anak yang hilang. Tetapi ada juga yang memahami ini sebagai gambaran kemurahan Bapa yang tiada batas. Kembalinya anak yang hilang menggambarkan kasih Allah yang tanpa batas yang disediakan untuk kita. Kalau minggu yang lalu kita mendengarkan khotbah bagaimana tukang periuk yang digambarkan oleh Allah sebagai gambaran orang Israel, bahwa Allah lah yang menjadi tukang periuk dan bangsanya itulah periuknya
Jadi tukang periuk akan membuat sedemikian rupa karyanya menjadi satu mahakarya yang bagus, sehingga memiliki mutu yang lebih maksimal. Artinya seburuk, serusak apapun kehidupan bangsanya, Tuhan selalu mengupayakan mencari jalan untuk memperbaiki kehidupannya. Bagaimana dalamnya kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsanya. Pada khotbah hari ini Amang Inang kita disegarkan kembali lagi. Sekali lagi tentang dalamnya, luasnya, tingginya, besarnya kasih Allah yang tidak berkesudahan itu. Kita dapat lihat dalam sukacita karena kembalinya seorang anak yang hilang. Kita dapat melihat ada dua orang anak di dalam teks ini, si bungsu dan si sulung. Ya, si bungsu meminta supaya ayahnya membagikan harta atau warisan, dan ayahnya pun melakukannya. Dia menerima, dia menjual, dia pergi ke negeri asing yang jauh, dia menjualnya di sana dan berfoya-foya, sehingga saat kelaparan tiba ia pun hidup melarat. Jangankan mau makan ampas, makanan babi, sisa-sisanya pun tidak diberikan kepadanya. Ini menggambarkan kehidupan yang sungguh sangat jauh berubah. Tadinya adalah orang yang berkecukupan, tadinya hidupnya sejahtera, tapi berakhir dengan merana dan sengsara. Awalnya kaya raya, lalu hidup sekarat dan melarat. Laksana atau seperti tren sebagian pejabat dan dewan akhir-akhir ini yang banyak diposting di sosial media. Hidupnya mewah, hedon diikuti dengan flexing. Hidup nikmat demikian telah membawa sengsara. Kita bisa lihat di ayat yang ke-14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi bapaknya adalah seorang yang kaya raya. Tentu di sana ia adalah anak yang istimewa, ya. Dia bukan anak hamba, tapi dia adalah anak bapak, benar-benar anak bapak. Dia memiliki apa yang ia butuhkan. Dia memperoleh apa yang ia butuhkan. Tapi setelah dia mengikuti pikirannya, mengikuti keinginan dirinya sendiri, maka kehidupannya hancur, lulu lantah, berantakan. Dia menyadari ternyata di rumah Bapakkulah tempat yang paling aman. Ternyata di rumah Bapakkulah segala yang kubutuhkan disediakan. Ternyata di rumah Bapakkulah damai sejahtera itu ada. Kalau kita jujur Amang Inang, mengingat teks ini, ada dua sebenarnya anak yang hilang yang digambarkan. Bukan hanya anak bungsu, tetapi sulung juga. Tapi kita akan melihat di akhir teks ini. Ada sebuah nilai yang positif yang dapat kita lihat dari seorang anak bungsu. Apa yang perlu kita teladani? Yang pertama, ada kesadaran bahwa rumah Bapak adalah rumah berkat. Dia sadar di situ. Ya, dia sadar di situ. Di ayat 17, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia sadar. Ya. Jalan hidupnya menjadi momentum membentuk karakternya. Nah, jadi kepedihan yang dialami menjadi waktu momen untuk menyadarkan dirinya. Dia sadar. Itu yang pertama. Tidak ada kesenangan yang sejati bagi orang yang hidup jauh dari Tuhan. Semakin jauh dari Bapaknya, semakin hidupnya tak menentu, masa depannya semakin suram dan terpuruk. Ini adalah gambaran kehidupan kita Amang Inang. Saat kita mencoba mengandalkan pikiran kita, saat kita mengikuti keinginan-keinginan daging, saat kita hanya mengandalkan kemampuan, pengetahuan kita, semakin jauh daripada Tuhan, semakin terlena dengan kenikmatan dunia, maka jangan salah memahami, hidup kita akan semakin kosong. Hati, pikiran, jiwa kita akan semakin kosong.
Hidup dalam Tuhan adalah kehidupan yang paling aman, yang paling damai. Yang kedua, kesadaran di mana posisi sekarang mengubah dan membuat seseorang bungsu tadi mengoreksi diri. Amang Inang, pernahkah kita menyadari kesalahan kita? Kita harus jujur. Kejujuran adalah awal dari pembaharuan. Saat kita jujur terhadap diri sendiri, maka akan membuka jalan yang lebar bagi kita mencapai sebuah pembaharuan. Kita bisa melihat si bungsu tadi, dia jujur terhadap dirinya. Aku telah berdosa kepada siapa? Kepada surga dan terhadap Bapa. Dia jujur. Mungkin kita di sini banyak yang belum jujur. Ya, karena apa? Terkadang kita malu terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Kesadaran di mana posisi kita sekarang itu sangat perlu guna mengoreksi diri sendiri. Apakah kita berada di jalan yang benar atau di jalan yang salah? Berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan atau di jalan sesat dunia ini? Anak yang hilang tadi telah sadar bahwa ia telah berdosa dan ada dalam jalan yang salah. Amang Inang, tahukah kita hewan apa yang disebutkan dalam Alkitab hewan yang paling bodoh? Tapi ia tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Jadi si bungsu di sini memperlihatkan dirinya, dia telah hilang atau tersesat. Tapi dia menyadari bahwa jalan yang ia tempuh adalah jalan yang salah. Tentu kesadaran ini menuntunnya pada sebuah komitmen untuk berbalik memutar haluan. Nah, jadi ini yang paling penting juga. Kalau kita sudah sadar kita salah, maka kita harus meninggalkannya. Ya, kalau kita sadar kalau kita sudah salah, kita harus berani meninggalkannya, memutar haluan, berbalik kembali kepada jalan yang benar. Dia katakan tadi, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Jadi ada aksi. Setelah dia sadar, ada aksinya, dia mengakui kesalahannya di hadapan Bapaknya. Yang keempat, yang ketiga, memiliki kesadaran dan komitmen untuk bangkit dan pergi berbalik dan melangkah atau move on, berjalan ke rumah Bapa, ayat 18, 20 dan ayat 21. Apakah dia melakukannya? Iya, dia melakukannya. Dia lalu melangkah di jalan yang benar menghadap hadirat Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana respon dari bapaknya itu. Masih jauh ayahnya melihatnya. Ayahnya berlari mendapatkan, merangkul, menciumi dia. Dari sini kita dapat melihat Amang Inang, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak mampu atau tidak dapat diampuni. Itulah gambaran kasih setia Allah kita. Kalau ada di tengah-tengah kita merasa tidak layak, merasa tidak mampu, merasa tidak pantas, Tuhan aku sungguh sangat berdosa, Tuhan aku sungguh tidak layak sebagai hamba-Mu, Tuhan aku sungguh tidak layak menjadi orang tua, aku tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anakku, Tuhan aku sungguh tidak layak memperoleh jabatan ini, profesi ini sangat berat bagiku. Amang Inang, tidak cukup hanya kesadaran atas keberdosaan kita, tapi kita juga perlu move on, bangkit dan datang ke hadapan Tuhan dan beroleh kehidupan yang baru. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni. Bagaimanapun Allah selalu mencari jalan keluar, menawarkan kepada kita jalan keluar seperti tukang periuk. Saat dia membuat satu periuk atau panci dari tanah liat, dia melihat hasilnya kurang bagus, dia akan mengulang kembali dan membuat kendi atau panci periuk yang baru. Itulah cara Tuhan memulihkan kehidupan kita. Artinya tidak ada orang yang lebih pantas atau orang yang sempurna untuk dikasihi Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita ke hadapan Tuhan mengaku dosa dan berkomitmen untuk hidup lebih baik.
Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti nyanyian tadi yang kita nyanyikan, gubahan dari John Newton, Amazing Grace. Ya, ajaib benar anugerah. Mengapa dibilang ajaib ya? Ajaib, kasih Tuhan sungguh tak terselami dalamnya, tak terselami tingginya dan lebarnya. Ternyata penulis nyanyian itu adalah seorang yang gemar memperdagangkan manusia. Seorang yang gemar mabuk, pendosa, tetapi kemudian ia ditangkap Tuhan menjadi alat di tangannya. Inilah yang dirasakan penulis lagu Ajaib Benar Anugerah tadi. Dia merasakan pembaharuan yang sangat besar di dalam kehidupannya. Dan ini menjadi kesaksiannya. Dulu aku buta, sekarang sudah sembuh. Inilah gambaran kehidupan kita Amanginang. Dulu kita buta, tapi sekarang kita disembuhkan lewat apa? Lewat darah Kristus yang tercurah di Golgota, memulihkan kehidupan kita. Dan ia sungguh rindu kedatangan kita ke hadapannya. Dia sangat rindu kita mengaku atas kelemahan kita. Dia sangat rindu kehidupan yang baru dari kita. Yang kelima, kita dapat melihat ada sukacita bersama sebagai sukacita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Tadi ada pemulihan yang terjadi di ayat 22. Ayahnya memberi dan mengenakan jubah terbaik kepadanya sebagai tanda anak yang terhormat istimewa di rumah ayahnya. Di jarinya dikenakan cincin sebagai status bahwa anak yang sudah menjadi milik orang lain atau kuasa orang lain selama ini telah kembali ke pangkuan ayahnya. Jadi statusnya dipulihkan. Ada pemulihan di dalam Tuhan. Ada pemulihan, ada penerimaan. Itulah gambaran kasih Allah itu kepada kita. Lalu kepadanya dikenakan sepatu. Ini menggambarkan atau simbol orang merdeka. Orang merdeka yang rajin melangkah dan berbuat baik. Ada pemulihan hubungan, ada pemulihan status tadi yang terjadi pada si bungsu. Ada nyanyian, ada bunyi-bunyian seruling, ada tari-tarian, ada sukacita, makan bersama. Karena yang disebutkan tadi yang mati telah hidup kembali, yang hilang telah didapat kembali. Dan anak itu kembali dengan sehat. Nah, jadi kalau orang Batak makan bersama itu ada artinya, ya. Itu ada maknanya. Jadi kalau udah ada makan bersama ada sesuatu hal yang perlu kita rayakan, ya. Kebaikan, kasih kita rayakan bersama-sama. Ada sukacita yang kolektif. Tidak hanya orang tua, tidak hanya ayahnya, tapi dia panggil orang-orang untuk makan bersama, bersuka cita, bergembira karena seorang sudah kembali dan sehat. Bukan bergembira di atas penderitaan orang lain, tapi sukacita atas keluarnya sesama saudara, keluar dari penderitaannya. Ini perlu kita rayakan Amanginang. Ini perlu kita syukuri, ini perlu kita rayakan di dalam kehidupan kita. Untuk orang tua, bila mungkin anak kita telah bertindak jauh lewat kata-kata, lewat perbuatannya hingga meninggalkan orang tua, setialah menantikan mereka, mendoakan dan menyambutnya dengan ciuman kasih. Jauhlah orang tua yang telah melihat anaknya yang hilang namun ketika sudah di rumah kembali dimarahi atau dipukuli. Karena kita melihat dari teks ini, setiap orang sangat berharga di hadapan Tuhan. Setiap orang, siapapun itu, tidak melihat apakah dia kaya atau miskin, apakah dia orang muda atau yang sudah dewasa. Setiap orang sangat berharga di hadapan Tuhan. Allah mengasihani dan berbelas kasihan kepada kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran kasih Allah itu. Holan sada dunamago. Sada biru-biru ditadikodo nasia pulusiai mencari satu ekor domba yang hilang tadi. Itulah betapa berharga satu nyawa, ya, satu orang,
sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita harus sadari itu, Amanginang. Dan yang berikut tadi mungkin kita bisa mengikuti nyanyian dari anak-anak kita pelajar CD, Anak Nalilu. Taunya kalian arti anak Nalilu? Anak yang sesat, anak yang hilang lah ya. Dalam nyanyian itu ada gambaran permohonan agar Tuhan membatalkan murkanya. Dalam nyanyian itu ada juga pengakuan bahwa hanya Tuhanlah yang mampu memulihkan kehidupannya. Di sini dalam khotbah hari ini, dalam firman Tuhan yang berbicara kepada kita, merespon kita sedemikian. Datanglah, karena Tuhan membuka pintu yang sangat lebar, yang sangat lebar, yang sangat luas bagi kita semua. Marilah kita memutar haluan dari masa-masa suram kita. Jangan mau menghabiskan energi akan masa lalu yang kelam, tapi fokuslah kepada masa depan yang cerah bersama Tuhan. Kembali kepadanya, di situ akan kita menikmati sukacita surgawi bersama Tuhan dan sukacita bersama-sama dengan sesama kita. Di sana kita akan menemukannya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Bapa yang baik yang disebutkan dalam teks ini, Allah kita, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, yang menyambut yang pergi dan memperbaiki yang iri hati. Ada satu sifat yang harus kita sisihkan, kita harus kikis dari kehidupan kita, seperti sikap dari anak sulung tadi, danglas rohana. Selama ini saya yang bantu ayah, saya yang bantu bapak di sini. Dan selama ini ayah tidak pernah memberikanku satu ekor domba untuk kami makan bersama-sama dengan teman-temanku, sahabat-sahabatku. Mengapa dia yang sudah menghabiskan hartamu, tapi kamu sambut dia dengan meriah, dengan penuh ucapan syukur. Bahkan memotong lembu tambun, napina momok. Ada iri di sana. Ini harus kita buang jauh-jauh. Unang lasrohata molo mago dongatta. Kita jangan bersuka cita karena tambah orang-orang jahat, karena tambah orang-orang yang melakukan kejahatan. Asaholanau nadengkan di rohata. Tidak ya. Jadi kisah ini bersumber karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat waktu itu bersungut-sungut. Lihat Yesus itu, katanya dia guru. Tapi dia menerima orang-orang berdosa, dia makan bersama-sama dengan mereka. Yesus memperkenalkan dirinya, untuk itulah Yesus hadir. Menyelamatkan orang-orang yang hilang, menghapus dosa-dosa orang berdosa, supaya semua memperoleh keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita kembali dari gereja ini, kita akan pulang ke rumah kita. Setiap hari kita sebenarnya merasakan kemurahan Tuhan. Dia selalu mengharapkan kehidupan kita yang lebih baik. Marilah kita berjanji, berkomitmen seperti anak bungsu tadi. Anak bungsu pergi, tapi dia datang kembali, mengakui kesalahannya dan meminta agar dia diterima. Bahkan ia sangat rendah hati, dia berkata di ayat 19, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Jako ma'au Tuhan, katanya. Marilah kita memperlengkapi diri, memperbaharui diri, menjauhkan dari sikap iri dan dengki. Marilah kita bersama-sama bersuka cita bahwa semakin banyak orang yang melakukan kebenaran dan kebaikan, itu juga gambaran sukacita sorgawi, sukacita Allah kita. Amin, kita berdoa.